Pesantren is identical with a place where we can hear Santri's voice reciting Holy Quran and discussing faith. But this pesantren is different, silent. Pesantren Darul Ashom is pesantren for deaf santri. Located in Sleman, Yogyakarta, Pesantren Darul Ashom becomes the only pesantren in Indonesia which accept and teach deaf santri to learn faith. Pesantren Darul Ashom, located in Sumatra Street, Kayen, Condong Catur, Sleman, Regency, Yogyakarta. This pesantren was established in 2019, a couple of years ago, initiated by the founder, Kiai Abu Kahfi, who was being touched seeing deaf people did not know about Allah. Kenapa saya tertarik dengan tunarungu? Awalnya sekitar 12-13 tahun yang lalu ya, pertemuan saya dengan tunarungu pertama kali. Bertemu dengan mereka, baru ketahuan kalau mereka itu ternyata dasar sekali tentang agamanya, tauhidnya, mengenal dengan Allahnya. Bahkan bisa dibilang mereka hampir semua tunarungu nggak mengenal agama secara dalam. Di situ mulai kerisauan saya itu, termasuk terpanggil. Saya biasa berdakwah kepada yang dengar sana kemari, ternyata di tetangga kita ada saudara kita yang tunarungu yang belum tersentuh agamanya. At first, the founder did not have knowledge about sign language, but he tried to learn and understand sign language. Saya belum ada anggapan untuk jauh untuk bikin pondok. Untuk berbincang-bincang dengan mereka saja masih ada perjuangan. Alhamdulillah setelah ketemu dengan mereka, saya pulang ke Bandung. Cari saya ternyata tetangga, gak jauh gitu, ada SLB, ada anak tunarungunya yang main internet di warnet di pinggir rumah. Jadi, masya Allah, akhirnya Allah bukakan. Saya tergerak hati untuk ingin berjuang dengan mereka, dan mereka ternyata mereka ada di sekitaran kita. Akhirnya mulailah saya ajak mereka, ajak bicara, saya belajar bahasa mereka. Ajak mereka ke pondok untuk bukan dengan belajar agama, waktu itu di pondok umum kan itu, ajak mereka itu latihan silat, latihan bela olahraga. Akhirnya 1 bulan lah saya bisa berbahasa isyarat dengan sederhana dengan mereka. Akhirnya baru terpikir ingin menyampaikan agama kepada mereka dengan perlahan. Surprisingly, deaf santri's response was unpredictable. They easily accepted and wanted to learn religion faithfully. Di luar dugaan saya pertama, kan kalau saya mengenalkan agama, mohon maaf kepada orang dengar, kadang mereka acuh bahkan lebih sinis lah gitu. Wah, kalau kedua mereka ternyata lain. Saya tanya Allah, kenal nggak Allah? Nggak tahu siapa Allah. Kamu Allah itu yang menciptakan kamu, Allah itu yang memberi rezeki kamu. Oh enggak, kamu mau tahu Islam, mau tahu. Luar biasa. Seperti kita menyiramkan air di tanah kering, langsung nyiram. Dan ketika saya menyampaikan agama kepada mereka, mereka langsung mengamalkan apa yang mereka mampu amalkan. Ini yang memancing saya untuk semakin dalam kepada mereka. Ternyata mereka sama sekali nggak ada penolakan. Kalau saya mengenalkan agama, nggak ada penolakan. Yang ada kecintaan kepada saya. Kenapa?
ada orang dengar yang peduli pada saya katanya. Wah, dikejar saya tuh. Masya Allah, luar biasa. Previously, the founder did not think of establishing pesantren officially, but then he considered to do real action for deaf people to give their right of learning faith. Terbersitlah, saya harus menghampiri mereka di usia mereka masih usia sekolah, usia masih produktif untuk berpikir, belajar. Wah, saya waktu menghampiri mereka di usia remaja kan, nggak lihat Al-Quran, merinding. Nggak bisa nih bahasa apa ya. Nah, ketika itu mengalir terus 10 tahun lah berlalu, 9-10 tahun saya di Jogja, mulai saya merintis menghampiri anak-anak yang usia sekolah. SD, SMP, SMA, luar biasa. Potensinya baru terlihat mereka itu. In line with the early purpose, pesantren Darul Ashom only accepts specific age santri. Yang ada di sini 7 sampai 20 tahun. Tetapi ada yang lebih 20 tahun juga akhirnya datang ke jauh-jauh, kasihan saya terima juga. Ada, tapi yang kita targetkan 7 sampai 20 tahun. Kenapa? Kalau bayangan yang terakhir aja 20 tahun, mereka di sini 3, 4, 5 tahun sebelum menikah, mereka sudah punya bekal agama. Gitu. Yang 7 tahun, lebih bagus lagi. Mereka belajar komunikasi, belajar sosialisasi, belajar mengenal agama dari dini. Maka saya harap di remaja ini mereka udah lengkap ilmu. Hafiz Quran, alim, siap mengajarkan agama kepada orang-orang lain. In the first of establishment, santri came from neighborhood. But now, since pesantren Darul Ashom has been known by the people, santri come from many regions of Indonesia. Jumlah santri saat ini alhamdulillah sudah 126 santriwati. Kisaran 40 santriwati ya. Sisanya santriwan itu 80-an lebih. Itu udah hampir mewakili 28 provinsi ya. Aceh, Medan, Palembang, Riau, Lampung, Sumatera ya. Jambi di Sumateranya. Yang ke kanan sedikit Batam, ke atas sedikit Kalimantan nih, paling utara Kalimantan Utara, perbatasan Malaysia ada. Bawah Balikpapan, apa itu Berau, apa itu ya Kalimantan beberapa kota. Sulawesinya di Palu, Makassar. Di Jawa Barat ada, paling banyak Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali ada 6 orang, paling timur Madura. Ada juga udah pesan kursi nih dari Papua, hanya belum datang. So, what are santri's common motivation to come learning faith in this pesantren? Yang mendorong mereka datang ke sini sudah hampir bisa dipastikan ya. Orang tua mempunyai impian anaknya paham agama, bahkan menjadi syafaat nanti di akhirat. Ini impian orang tua semuanya itu. Tabungan dia di akhirat. Waktu itu kan belum ada, nggak ada pemikiran sampai ke situ. Wah, ketika ada sentingan, ada pondok khusus tunarungu, pondok pesantren, mereka semua semangat. Jadi mereka yang semangat sebetulnya yang luar Jawa ini, bersaing dengan Jawa lah kasarnya, datang ke sini jauh-jauh pun dikejar. Alhamdulillah. This male santri shared what he learns in pesantren Darul Ashom. What does he feel being a santri in this pesantren?
What is method are used in pesantren Darul Ashom to teach deaf santri? The uniqueness of sign language is it is universal, not only for Indonesia, but also for the whole world. There are some regional language, but the difference is not significant. So, it is easier to communicate and doing learning process. How about the local society's response toward the existence of pesantren Darul Ashom? Jadi akhirnya yang datang ke sini pun dia jadi ramah disabilitas. Sebisa mungkin mereka pun berisyarat dengan artikulasi mulut lah, dengan apa gitu. Alhamdulillah, jadi itu yang menariknya. Mereka belajar bersosialisasi dengan lingkungan, dengan bertahap dengan lingkungan yang sedekat ini. Mereka bisa berinteraksi dengan baik, bahkan lingkungan pun ramah. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang komplain untuk anak-anak kami. Is there any specific curriculum to teach deaf santri in pesantren? Pengajaran kepada mereka memang dinamis mengikuti perkembangan kemampuan mereka. Tetapi kita tetap punya tahapannya. Udah ada kurikulum khusus buat mereka. Sampai dari awal mereka kita kenalkan hanya Al-Quran saja. Karena bahasa Al-Quran bahasa dasar buat mereka itu nggak menuntut mereka harus paham bahasa tinggi. Tetapi untuk pemahaman untuk pelajaran yang lain menuntut pemahaman bahasa dulu. Nah, kalau Al-Quran tidak. Sambil mereka bersosialisasi meningkatkan kemampuan bahasanya, mereka belajar Al-Quran. Alhamdulillah, tahfidz Quran berjalan, bahasanya sudah mulai baik, baru masuk ke kitab. Mulai baik lagi, masuk ke kitab yang lebih tinggi lagi. Sekarang alhamdulillah, semua pembelajaran kita ini sudah didasari oleh kitab. Previously, when deaf santri did not comprehend sign language well, the teachers of this pesantren convey fikih lesson by simple explanation supposed to be understood by santri. But now, from kitab fikih, the teachers can translate to sign language with the real context of the lesson. Metode kita adalah komtal, komunikasi total. Ya isyarat, ya oral, biar mereka belajar juga mengartikulasi ya. Semaksimal body language, linguistik semua. Dan kontrolnya ini mereka ada feedback. Tanya jauh ada nggak? Biar bertanya seperti apa, udah nyambung belum? Oh. Deaf santri has more difficulties in memorizing Holy Quran compared to others. Untuk memperjuangkan hafal Quran saja mereka tuh sebenarnya 7 kali lipat kesulitannya daripada kita. Kalau kita bismillah, bismillah, 3 suku kata bismillah. Mereka untuk bismillah ini nggak 3 yang diingat. Kita kan 3, bismillah, bismillah, bismillah. Udah nggak ada lagi. Kalau mereka ba, sin, mim, alif, lam, ha. Bismillah, ba, sin, mim, alif, lam, ha. 7 banding 3. Ini perjuangan mereka. Orang tua santri sekarang, oh anak saya bisa ngapalin. Bisa 3 juz, bisa 5 juz, bahasa bisa 13 juz. Dulu kan nggak kepikiran ke arah sana. It is not easy to be the teacher in pesantren Darul Ashom.
needs a patience and understanding of sign language well. Ini kendala yang paling berat buat kita ini. Tantangan sebetulnya ya, bukan kendala. Apa? Mencari pengajar yang siap dengan mereka. Nah, ini yang sulit. Makanya saya kenapa memberdayakan anak-anak sendiri. Kan dulu anak putra putri saya itu di lingkungan mereka, di rumah itu kan saya buka taklim, hilir mudik, tunarungu, anak saya udah biasa, komunikasi udah biasa. Nah, dasar komunikasi inilah mereka hafid Quran, hafid doa juga mereka bisa berkomunikasi dengan tunarungu. Makanya mereka jadikan modal. Untuk selanjutnya saya ingin ada regenerasi sebetulnya dari ustadz-ustadz yang lain, hafid doa yang lain yang mempunyai kemampuan yang sama seperti kita ini. Siti Sofia is one of the teachers in pesantren Darul Ashom. She is the daughter of the founder Kiai Abu Kahfi. She involves in pesantren's teaching process because of getting interested by the strong will of deaf Santri who want to learn faith more. Karena dulu kan saya lulusan pondok kan, saya sempat pesantren beberapa tahun dan waktu saya lihat ada anak tunarungu, saya kayak terketuk gitu hati saya bahwa oh ternyata di luar sana ada anak yang lebih membutuhkan bimbingan, membutuhkan ilmu dan kepahaman untuk agama. Jadi waktu pas saya tanya, kamu tahu Allah, dan jawaban mereka nggak tahu. Nah di situ saya mulai, oh ya mungkin saya memiliki sedikit ilmu yang saya pelajari di pondok, dan ya saya ajarkan ke anak-anak tunarungu yang menurut saya mereka membutuhkan ilmu agama Islam. Differ with this teacher, he is deaf teacher in this pesantren. After learning faith deeper, he feels comfort in Islam. There is a special trick which is done by this teacher while teaching. What is the difference between common Hafiz and deaf Hafiz when proving their Holy Quran memorization? Religion is easy. There is no signified obstacle for anyone who wants learning faith as long as he did it faithfully. And language is the knowledge bridge. So, better in using sign language, the Santri will get higher level of knowledge. Kalau hadis itu dari mulai
arba'in ya. Sekarang udah mulai di muntakab hadis, mereka udah berapa ratus hadis. Karena setiap ujian mereka minimal yang paling dasar anak kecil itu minimal 60 hadis harus hafal. Sekali duduk nggak boleh keluar masuk, duduk setoran 60 hadis. Yang menengah itu 80, 100. Yang top tadi itu harus 120 ke atas. There is a difference between deaf Hafiz or Holy Quran memorizer with other Hafiz. Deaf Hafiz must recite every alphabet of Holy Quran by sign language. It makes them memorizing every alphabet and able to write every verse of Holy Quran which they have memorized. Yang paling berat buat mereka yaitu belajar memahami dan memahamkan. Al-Quran buat mereka itu dihafalkan dengan isyarat. Tetapi jika mereka pulang, mereka harus bisa memahamkan orang tuanya bahwa mereka itu hafal Quran. Gimana caranya? Mereka menuliskan hafalnya dengan tulisan. Alhamdulillah, mereka sudah diakui oleh orang umum, orang normal, orang dengar bahwa kamu itu hafal Quran. Kenapa? Dengan menulis. Kalau dengan begini, kamu ngarang bisa. Tapi kalau dengan tulisan nggak bisa ngarang. Mereka hafal huruf per huruf. Kalau hafid Quran kita belum tentu hafal hurufnya. Deaf Santri are taught other skills. In purpose, they will have extra skills after graduating from this pesantren. But the most important thing is they are prepared to be ustads or ustazah for their circle. Selain ngaji, kita juga ada pendidikan formal di sini. Formal 5 kali pertemuan setiap minggu itu ada di sini. Formal. Jadi mereka nanti ada ujian kesetaraan ikut paket A, paket B, paket C itu. Dua kali itu juga. Yang kedua keterampilan-keterampilan ya seperti mereka sekarang udah bisa yang perempuan tuh bikin kue gitu kan. Makram, apa makram itu? Anyaman dari tali, bikin craft ya. Kita siapkan sebaik mungkin, sesempurna mungkin di kalangan mereka. Mereka terjun ke kalangan mereka, insya Allah mereka akan jadi uswah, jadi contoh buat mereka. Melahirkan guru, ustadz dan ustazah. By becoming a Santri in pesantren Darul Ashom, Santri is expected to have enough provision for living in the society. Bekal pertama mereka percaya diri mereka. Mereka dengan adanya pondok ini, pertama mereka merasa kalau Jawa diwongkan, disetarakan, diorangkan. Dulu kan dulu nggak ada. Kamu udahlah cukup segitu aja. Yang ini segini. Enggak, sekarang mereka bisa setara. Kamu mempunyai ilmu Al-Quran seperti orang umum punya Al-Quran yang sama. This female Santri is Filu. She has been learning in pesantren Darul Ashom for 3 years. She is 21 years old now. Is there any obstacle that is faced by Filu at the first time she came to this pesantren? So, what are the Santri's expectation for their life after studying in pesantren Darul Ashom? Nothing is impossible if we do it faithfully.
also with dreams of deaf Santri in Pesantren Darul Ashom. In the past, the Santri were far from religion, but by the persistence of the founder, Kiai Abu Kahfi, and all the teachers, the Santri have new expectations. Life is not passing day by day with nothing. Learning faith deeper, create a better and optimistic life. Now, they have their own future. One day, they will become a leader for teaching other deaf Santri in Indonesia and maybe other countries.